Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf Pak Direktur, tadinya akan membuka untuk kegiatan hari ini yaitu briefing panitia dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi perpindahan dan kenaikan jabatan fungsional penata KKB. Nah, namun kebetulan Pak Direktur ada kegiatan lainnya mendadak, maka tidak bisa join. Jadi langsung saja kita mulai briefing UKOM untuk pagi ini. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa sudah ada surat pengumuman kelulusan seleksi administrasi untuk perpindahan dan kenaikan jenjang jabatan fungsional penata KKB. Nah, sesuai dengan surat itu, maka untuk tahap selanjutnya adalah seleksi UKOM yaitu Computer Based Test CBT atau biasanya CAT ya, dan juga untuk khusus yang akan menduduki ahli media akan mengikuti UKOM wawancara. Saya langsung saja izin share screen untuk mempersingkat waktu. Sudah terlihat ya, Mbak Neneng? Oke, baik. Ya, jadi Bapak Ibu sesuai dengan surat pengumuman bahwa dari sekitar 400-an ya mendaftar, maka ini adalah peserta uji kompetensi yang lulus, yaitu terdiri dari untuk yang kenaikan jenjang ahli pertama ke ahli muda itu sebanyak 22 orang, lalu ahli muda ke ahli madya itu ini ada kesalahan, yang benar adalah 75 orang yang terdiri dari 35 unit kerja ya. Lalu kemudian ada juga yang perpindahan dari jabatan fungsional auditor ke penata KKB, yaitu ada sebanyak 6 orang yang berada di Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Maluku, DIY, dan Bali, yang terdiri dari ahli muda dan juga ada satu ahli madya. Kemudian ada peserta uji kompetensi perpindahan dari jabatan administrator ke JF Penata KKB, itu ada 3 orang, dari Sulawesi Tengah, dari Jawa Timur, dan juga dari Pusdiklat ya, Balai Diklat. Nah, ini kemudian yang paling banyak adalah memang dari peserta perpindahan jabatan fungsional penata KKB, fungsional umum ke JF penata KKB itu sebanyak 308 orang. Yang mana di provinsi ini yang paling banyak, mungkin nanti teman-teman di provinsi juga menjadi not ya, contohnya Aceh banyak 11 orang, lalu DIY 25 orang, lalu Jawa Barat juga banyak 24 orang, Jawa Tengah 17 orang, kemudian Sulawesi Tengah juga banyak 18 orang, Sumsel. Nah, itu. Kemudian selanjutnya adalah seperti uji kompetensi penata KKB sebelumnya, maka panitia pelaksana dalam rangka perpindahan dan kenaikan jenjang ini kalau di pusat adalah terdiri dari Ditpenduk ya sebagai unit pembina JF penata KKB, lalu nanti ada dari Biro SDM, kemudian yang ketiga Pusdiklat, dan juga dari Ditekda. Tugasnya ini sebagai penanggung jawab pelaksana UKOM di pusat dan provinsi, lalu melakukan briefing peserta UKOM, panitia provinsi, dan panitia lainnya yang terkait. Kemudian yang ketiga, berkoordinasi dengan panitia provinsi untuk memantau seluruh penyelenggaraan uji kompetensi di provinsi. Kemudian yang keempat, mengisi atau menandatangani berita acara pelaksanaan UKOM.
Kemudian memantau pengisian daftar hadir peserta yang dilakukan oleh panitia provinsi. Lalu yang keenam, mempersilakan peserta nanti saat mulai mengerjakan soal di waktu yang telah ditentukan. Dan kemudian yang terakhir, menindaklanjuti laporan permasalahan dari panitia provinsi terkait pelaksanaan uji kompetensi. Nah, kami membuat tim penanggung jawab regional. Nantinya teman-teman provinsi jika ada permasalahan dapat menghubungi PJ-PJ tersebut. Mungkin karena kami unit pembina dari Ditpenduk atau Dalduk, nanti teman-teman dari perwakilan Dalduk bisa meneruskan ke PJ-PJ-nya melalui grup Dalduk, Penduk, atau bisa japri ke PJ di bawah yang tertera pada screen. Lanjut. Nah, panitia pelaksanaan dalam rangka perpindahan dan kenaikan jenjang di perwakilan provinsi itu nantinya bekerja sama dengan panitia pusat dalam persiapan dan pelaksanaan UKOM, kemudian melakukan pengawasan terhadap peserta UKOM dan mengingatkan atau menegur peserta untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan. Kemudian yang ketiga, mengisi dan menandatangani berita uji kompetensi dan juga menandatangani pernyataan komitmen panitia. Nah, panitia di provinsi ini nanti terdiri dari 3, yaitu dari perwakilan dari tim kerja yang menangani kepegawaian. Nanti tugasnya adalah memfasilitasi sarana prasarana UKOM, kemudian memeriksa juga kesesuaian identitas peserta gitu ya. Nah, apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka panitia provinsi dapat melaporkan ke panitia pusat untuk ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua adalah perwakilan dari tim kerja yang menangani Dalduk atau kependudukan. Nanti seperti tadi disampaikan akan menjadi perantara gitu ya jika terdapat peserta yang melanggar, lalu jika ada kendala dan juga nantinya bertanggung jawab untuk mengembalikan seluruh berkas atau dokumen penyelenggaraan ujian ke panitia pusat melalui link yang sudah disediakan. Kemudian yang ketiga ada perwakilan dari tim kerja yang menangani bidang TIK, yang mana tugasnya adalah memastikan koneksi internet saat pelaksanaan UKOM, karena kita pelaksanaan UKOM-nya berbasis daring dan aplikasi menggunakan LMS. Kemudian yang kedua, menyiapkan 2 kamera sebagai device untuk pengawasan yang terhubung nantinya dengan Zoom. Kemudian yang ketiga juga menyiapkan 1 laptop untuk terhubung dengan link Zoom pelaksanaan. Dan yang keempat menyiapkan audio ruangan pelaksanaan UKOM supaya bisa terhubung jelas dengan link Zoom-nya. Nah, ini panitia pelaksanaan di BKKBN Provinsi. Nantinya masing-masing kepala perwakilan BKKBN Provinsi akan menjadi penanggung jawab di provinsi, lalu koordinatornya dari Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi, yang mana anggotanya dari perwakilan 3 tim tadi yang disebutkan di slide sebelumnya. Ini pedoman tata cara untuk pelaksanaan uji kompetensi. Metode uji kompetensi masih sama, yaitu terdiri dari komputer based test dan wawancara. Yang mana wawancara memang khusus bagi calon penata KKB ahli madya. Kemudian komputer based test ini juga terdiri nantinya dari 100 soal, yang mana diberikan waktu 120 menit dan menggunakan Learning Management System atau LMS milik Pusdiklat gitu ya. Nanti cara pengerjaannya, petunjuknya akan dijelaskan besok ke peserta untuk briefing peserta. Baik, nah kemudian ini tahapan pelaksanaan uji kompetensi, mulai dari yang pertama kita ada briefing panitia pusat dan provinsi, yaitu hari ini
yang mana kita jelaskan penjelasan tugas dan tanggung jawab panitia, tata tertibnya seperti apa, cara pengerjaan soalnya bagaimana, lalu prosedur kerja panitianya, penjelasan strategi penanganan masalah, kemudian informasi jadwal pelaksanaan wawancara, dan juga persiapan sarana prasarana. Nah, kemudian yang kedua adalah persiapan sarana prasarana. Nanti tim pusat akan menyiapkan pelaksanaan UKOM di pusat dan juga link Zoom untuk pengawasan. Jadi nanti Bapak Ibu akan diberikan link Zoom oleh teman-teman pusat untuk pelaksanaan UKOM CBT. Kemudian juga sistem LMS akan disiapkan oleh tim dari Pusdiklat. Lalu untuk panitia tim provinsi nantinya menyiapkan ada daftar peserta, kemudian juga sudah menyiapkan ruangan, kamera, sarana prasarana lainnya yang dibutuhkan. Berhubung kita pelaksanaannya hari Senin, mungkin teman-teman panitia sudah bisa menyiapkan ruangan di hari Jumat besok gitu ya. Lalu yang terakhir adalah juga menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan tadi seperti daftar hadir, berita acara, kemudian surat komitmen dari panitia itu dapat diunduh pada link https bit.ly ukom penata KKB, nanti Bapak Ibu juga di-share materinya. Kemudian pelaksanaan UKOM CBT nanti sesuai dengan rundown acara dan mengacu pada tata tertib. Setelah selesai, panitia segera mengirimkan dokumen kelengkapan melalui link yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah untuk yang calon madya akan melaksanakan UKOM wawancara yang mana dilaksanakan juga secara daring melalui link Zoom yang nanti akan disampaikan melalui surat dari Penduk ke seluruh provinsi. Nah, yang kedua, tim provinsi yang kedua tidak perlu Bapak Ibu nanti yang akan membuat daftar peserta dan juga menyiapkan saat UKOM wawancara nanti teman-teman dari pusat. Kemudian yang kelima nanti ada proses penilaian dan proses penilaian ini tentunya juga didasarkan pada kebutuhan jabatan fungsional atau formasi yang tersedia di unit kerjanya. Kemudian baru setelah itu pengumuman kelulusan UKOM. Nah, ini jadwal dan lokasi uji kompetensi Bapak Ibu untuk UKOM CBT akan dilaksanakan hari Senin tanggal 20 Mei 2024 yang mana di provinsi dimulai jam 8 WIB sampai dengan selesai. Kemudian yang pusat nanti karena keterbatasan tempat maka akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu jam 8 sampai jam 11 dan jam 13 sampai jam 16. Kemudian yang kedua adalah jadwal UKOM wawancara nanti akan dilaksanakan di hari Selasa dan Rabu 21-22 Mei 2024 pukul 8 sampai dengan selesai gitu ya. Nah, lokasi CBT untuk BKKBN Pusat nanti akan ada di lab komputer BKKBN Pusat, kemudian di provinsi berada di kantor perwakilan BKKBN Provinsi. Mungkin yang menjadi not tadi yang provinsi-provinsi yang pesertanya banyak, mohon Bapak Ibu teman-teman kepegawaian dan juga Dalduk Provinsi bisa berkoordinasi untuk tempatnya kira-kira yang yang cukup ada di mana gitu ya. Nah, ini rundown uji kompetensi CBT nanti mulai dari jam 8 kita recheck semua sarana prasarana baik di pusat maupun di provinsi. Kemudian jam 8.15 peserta sudah mulai memasuki ruangan dan duduk sesuai dengan pengaturan. Nah, terus setelah itu baru nanti dari pusat akan ada sambutan dari unit pembina, kemudian 8.40 akan dijelaskan kembali tata tertib dan panduan LMS Pusdiklat nanti oleh
tim Pusdiklat. Kemudian jam 9.00 WIB akan dimulai mengerjakan soal. Nah, nanti diberikan waktu 2 jam. Jika peserta sudah selesai sebelum waktu yang diberikan, maka dipersilakan untuk meninggalkan ruang rapat dengan persetujuan panitia. Ini Bapak Ibu checklist dari kesiapan UKOM, sarana prasarananya, mulai dari ruangan uji kompetensi, kemudian kamera dan laptop untuk pengawasan, layar screen proyektor jika diperlukan untuk peserta dapat melihat bersama-sama, karena kami menghimbau yang akan masuk ke link Zoom cukup dari akun provinsi. Jadi teman-teman peserta nantinya tidak join by name-nya mereka, tapi diwakili dari akun provinsi. Kemudian ada koneksi internet dipastikan baik, khususnya untuk provinsi-provinsi yang timur. Kalau ada mati listrik atau apapun mungkin bisa diantisipasi. Kemudian selanjutnya untuk pelaksanaan CBT, teman-teman di provinsi membawa laptop masing-masing dan memastikan browsernya ada di laptop masing-masing. Ini juga menjadi note Bapak Ibu karena memang laptopnya dibawa sendiri, jadi mohon bantuan dari Bapak Ibu Dalduk dan juga kepegawaian provinsi dalam pengawasannya, hal-hal yang tidak diinginkan atau kecurangan-kecurangan tidak dilakukan begitu. Kemudian yang keenam, dokumen-dokumen seperti daftar hadir, formulir berita acara, surat pernyataan komitmen panitia bisa diunduh di link ini, yang mana nanti setelah selesai pelaksanaan UKOM dapat dikirim melalui link yang telah disediakan sesuai dengan folder provinsinya yang akan mengupload teman-teman dari Dalduk Provinsi. Nah, ini mekanisme jika ada permasalahan yang terjadi di provinsi. Jika tim panitia provinsi menemukan permasalahan, maka silahkan melaporkan melalui tim kerja Dalduknya di sana kepada tim panitia pusat gitu ya. Nanti kami akan melakukan identifikasi permasalahannya apa untuk diteruskan ke tim teknis, kemudian memberikan rekomendasi atau tindak lanjutnya seperti apa. Ya, ini persiapan uji kompetensinya Bapak Ibu. Tolong dipastikan nanti ruang uji kompetensi layoutnya adalah layout kelas, meja kelas gitu ya. Terus tadi terdapat screen proyektor, ada kamera, ada audionya. Kemudian peserta sudah tahu H-1 gitu ya tempat duduknya di mana. Dan juga sebelum hari H nantinya peserta juga sudah mencoba login ke LMS Pusdiklat untuk memastikan di hari H peserta sudah dapat login gitu ya. Jadi sudah uji coba untuk login ke LMS Pusdiklat. Kemudian standar kompetensi yang diujikan ini Bapak Ibu ada 3, manajerial, sosial kultural, dan teknis. Yang mana untuk CBT ini passing grade-nya adalah 70 gitu. Tapi memang nanti saat peserta selesai mengerjakan tidak ditampilkan nilainya. Kemudian untuk yang ke jenjang ahli madya, maka ada bobot penilaian, yaitu 80% dari CBT, 20% dari wawancaranya. Ini sumber bahan bacaan persiapan UKOM, Bapak Ibu, kami juga sudah menyampaikan ke para peserta untuk para peserta bisa menjadi bahan belajar atau bacaan. Nah, ini ketentuan pelaksanaan CBT untuk peserta nanti mungkin bisa dibaca ya Bapak Ibu di materi nanti akan di-share. Nah, sanksinya segala bentuk pelanggaran terhadap tata tertib pelaksanaan UKOM akan menyebabkan peserta tidak akan diproses dan peserta dinyatakan gugur jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran.
Nah, untuk wawancara, mekanismenya tadi saya sampaikan adalah melalui Zoom daring yang akan dilaksanakan 21 dan 22 Mei, yang mana nanti peserta ini akan masuk ke main room, kemudian panitia akan menginsert peserta ke dalam breakout room sesuai dengan jadwal gitu ya. Nah, untuk pelaksanaan wawancara sendiri, mungkin kalau tidak diawasi oleh panitia tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting mohon dapat dipastikan dan disampaikan ke peserta bahwa internetnya yang mereka gunakan stabil gitu ya, jangan sampai bermasalah saat wawancara. Ini juga ketentuan pelaksanaan wawancara nanti bisa dibaca aja Bapak Ibu. Nah, ini case khusus ya, karena ada beberapa surat yang masuk ke kami, ke unit pembina. Mungkin sekalian di sesi ini saya juga mengkonfirmasi ke teman-teman yang berada di list ini, perwakilan dari provinsi-provinsi ini. Nantinya yang pertama, Jawa Tengah itu ada surat bahwa di tanggal 20 Mei itu ada pelaksanaan rakerda gitu ya. Nah, kemarin arahan dari pimpinan bahwa khusus untuk Jawa Tengah maka pelaksanaan CBT-nya tanggal 20 Mei tapi di sesi siang jam 13 dan 6 sampai dengan 16. Mungkin dari Jateng langsung saja bisa konfirmasi. Ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Meta. Waalaikumsalam Mbak Yulita. Nah, ini maaf. Kami kemarin koordinasi dari Jateng karena ada teman-teman yang jadi panitia peserta UKOM-nya, maka akhirnya pimpinan mengarahkan untuk tetap 20 Mei tapi di jam 13 ya Mbak Yulita. Berarti Dimungkinkan kan ya? semua yang Jawa Tengah ya, Mbak? Iya, dijadikan satu sesi saja. Jadi nggak perlu dijadikan dua sesi biar sekalian. Soalnya gini, Mbak, ada masukan lagi nih setelah kemarin saya membuat surat rakerda itu, ternyata ada yang dari tim kerja Dalduk itu, mereka ada kegiatan tanggal 20 itu tapi pagi hari. Jadinya, maaf, siang hari. Jadinya mereka ada kegiatan itu, peserta uji komnya kan ada yang mengikuti panitia kegiatan tersebut. Jadinya untuk tim kerja Dalduk itu minta jam pagi gitu, Mbak. Itu gimana, Mbak? Jadinya yang rakerda minta siang, tapi yang kegiatan Dalduk itu minta pagi. Jadinya ada yang minta dua ini. Itu bisa diakomodasi nggak? Eh, kita sih arahan dari pimpinan sih satu sesi Mbak, karena ya menghindari nanti kan akan repot lagi ya kalau dua sesi. Kami juga melakukan pengawasan lagi gitu di provinsi pagi terus siang. Tapi coba nanti ditampung dulu atau gimana dari Pak Cepi? Kita tampung dulu ya Mbak Yulita. Oh, iya, siap. Kalau yang untuk yang sesi pagi yang dari Dalduk berapa orang? Mungkin dari Dalduk Jateng bisa dibantu Yang Mbak dari Mona, berapa Dalduk orang berapa Mbak orang Mona? Mbak? Iya, Mbak Meta kalau dari bidang Dalduk yang ikut UKM Halo itu Mbak ada Yulita. Ini nih, dibantu Mbak Mona jawabnya untuk yang Dalduk, yang Dari tahu Dalduknya berapa kegiatannya. orang Mbak yang mau sesi dari pagi? Dalduk yang sesi pagi 1, 2, 3, 4, 3 orang Mbak. Yang satu untuk naik jenjang, yang satu perpindahan Mbak jabatan. Yulita bisa diulang lagi. 3 orang. 3 orang Mbak yang Dalduk kegiatan pagi Mbak. Oh, 3 orang. Terus berarti yang siangnya ada berapa orang? Yang siangnya yang rakerda itu 5 orang. Oh, 5 orang. Kita tampung dulu Mbak Yulita, tapi dari panitianya sudah memungkinkan jika ada dua sesi. Iya, sudah sama. Bisa ya? Bisa. Oh, baik, ya udah. Nanti kita tampung dulu, nanti saya kabarin by WhatsApp ya Mbak Yulita. Oh iya, siap.
Ya, terus yang kedua nanti Mbak Yulita izin mungkin di Jateng akan ada tambahan peserta atas nama Bu Eliana. Jadi kan beliau di Balai Diklat ya, tapi tidak memungkinkan sepertinya ke pusat gitu, lebih dekat ke Jawa Tengah. Jadi mungkin nanti Bu Eliana akan tes CBT-nya di Jawa Tengah, Mbak Yulita. Mungkin Ya, di berarti sesi untuk pagi. Madia tambah 1 orang ya. Ya, betul. Nanti mohon juga disesuaikan di berita acara dan daftar hadir Bu Eliana dimasukkan juga aja ya, Mbak Yulita. Oh iya, oke Mbak. Baik, terima kasih. Dari Jawa Tengah ada lagi nggak kira-kira Mbak case-nya? Sudah ya? Udah itu aja sih Mbak. Baik, terima kasih. Lanjut yang kedua dari Papua. Iya, Dari izin Mbak Meta Ya, Bu Yanti. untuk yang Nah, dari Papua. Gimana Mbak Meta? ya Papua arahan dari pimpinan kami, maka karena tanggal 20 adalah libur di sana ya Bu, karena ada ibadah, Iya. maka di reschedule tanggal 21 Mei. Nah, 21 Mei infonya Rakerda ya Bu Yanti. Oh. Nah, Rakerda sampai siang aja kan Bu? Oke, kalau untuk yang tanggal 21 ini ya di jadwal Rakerda itu sampai sore, Mbak. Dan kebetulan Mm-mm. teman-teman kami ini yang peserta itu sebagian besar adalah panitia Rakerda gitu, Mbak. Jadi makanya kami memang agak kesulitan kalau sampai mereka harus ditarik dulu gitu dari Rakerda untuk ikut UKOM ya, dan juga tempat dari kegiatan Rakerda ke kantor juga berbeda tempat ya Mbak. Jadi kayaknya agak sulit ya Mbak kalau teman-teman ini kemudian ditarik, dan kami juga yang dari kepegawaian kami juga tentunya akan fokus di Rakerda Mbak. Jadi mohon kebijaksanaannya ya Mbak, mungkin untuk bisa Eh, di schedule Bu lagi Yanti gitu Mbak. di tanggal 22-nya Rakerdanya sampai jam Iya, jadi berapa? kan tanggal 21 itu prarakerda ya Mbak. Jadi itu kalau di jadwal itu sampai dengan pukul 16 16 Mbak gitu waktu Indonesia Timur ya, jam 4 sore waktu Indonesia Timur. Sedangkan tanggal itu kan prarakerdanya tanggal 21. Untuk yang rakerdanya itu di tanggal 22 Mbak. Itu dari pagi sampai dengan sore juga, sampai dengan acara penutupannya kayak gitu Mbak. Dan karena personil di Provinsi Papua juga tidak terlalu banyak orangnya, dan yang ikut UKOM ini sekitar 12 orang Mbak, jadi rasanya itu agak sulit gitu gitu sih Mbak. Gini sih Bu, karena kita juga ada deadline ya Bu untuk pelaksanaan UKOM ini sesuai arahan pimpinan. Tetap kami memberikannya di 21 atau 22, tapi jamnya mungkin bisa disesuaikan Bu Yanti. Misalnya di sana rakerdanya sampai tadi jam 16 WIB gitu ya, Timur. Apakah misalnya mau dilaksanakan setelah itu? Paling itu Bu. Gitu ya. Jadi harus tetap Iya. di tanggal 21 gitu ya Mbak ya. Iya, karena kami kan juga dikejar deadline ya Bu untuk pengumuman UKOM-nya gitu Bu Yanti. Monggo dari Pak Cepi ada tambahan nggak?
berarti 13 izin. Ya, Bu Yanti izin gimana? untuk tanggal tetap 21 atau 22, tapi kalau bisa jamnya maju 1 jam ya Bu, biar nggak kesorean di kita juga. Jadi kan selesainya 16 WIB, kalau bisa ya sebelum itu sudah selesai 15 WIB gitu. Jadi sudah mulai peserta tuh sudah siap di jam itu gitu. Oke, Mbak Meta izin, apakah boleh nanti kami coba komunikasikan dulu ke pimpinan ya Mbak, karena kaitannya ini lumayan banyak ya peserta yang ikut UKOM dari kami dan juga pegawai di BKKBN Papua juga memang tidak terlalu banyak, jadi takutnya mereka memang punya tanggung jawab di Rakerda. Nah, nanti coba kami diskusikan lagi apakah mungkin di yang tanggal 20 kita coba cek lagi batas waktu ibadah ya, walaupun agak kurang gimana gitu ya Mbak. Dan coba kami komunikasikan lagi, boleh nanti mungkin agak siang kami komunikasi langsung dengan Bu Meta gitu. Boleh ya? Ya baik, nanti kami tunggu ya Bu, tapi prinsipnya Ya. sih kami nggak akan keluar dari lebih dari 2 gitu Bu. Gitu. Oke, Jadi makasih batasnya Bu tetap Yanti, tanggal nanti ditunggu 22 ya. ya Ibu, Oke, tetap siap. tanggal 22. Siap. Siap Baik, Bu Meta, nanti makasih Bu Yanti. setelah ini kami ya, baik, makasih. Ya, baik. Lanjut ke Lampung, dari Lampung. Ya Mbak. Dari Lampung, Mas Hermawan, kemarin saya dapat informasi dari Mbak Ana, Iya. peserta dari Lampung ada seorang sedang cuti di Jakarta Iya. dan mau mengikuti CBT-nya dari pusat gitu. Iya, iya Mbak. Benar. Nah, kemarin sih saya sudah minta untuk yang bersangkutan bisa bersurat. Apakah suratnya sudah di ini ya, diproses? Surat. Udah Mbak, surat udah diproses. Terus kata Mbak Ana juga udah dikirim ke Mbak Meta suratnya. Oh ya baik. Boleh diinfo lagi nggak Mas atas nama siapa ya? Asinto Andini. Asinto. Sinto Andini. Ini ya? Iya, Sinto Andini. Andini. Iya. Oke. Berarti dia sudah pasti ya Mas ikutnya di Jakarta ya? Iya, iya Mbak. Oke. Terus ada case lain lagi Mas? Sementara nggak ada Mbak. Itu aja. Cuma satu itu aja. Oke, makasih Mas. Selanjutnya dari Sulawesi Barat, Pak Wan ya, ada pegawai titipan ya dari Sulbar ke Sulsel atas nama Andi Ayudia ya. Ya, Pak benar Wan. Mbak Meta. Ya, benar Mbak Meta, yang bersangkutan itu senama Andi Ayudia meminta untuk pelaksanaan hukumnya ini di wilayah Sulsel saja di Makassar. Baik. Tapi ini mungkin perlu informasi juga dari kepegawaian atau dari panitia Sulsel, apakah sudah terinfo juga dari yang bersangkutan? Ya. Seperti itu. Dari Kesiapannya gimana? Sulawesi Selatan ada? Dari Sulawesi Selatan? Dari Sulsel ada? Sulsel. Sulsel Pak Yosep ya? Pak Yosep? Dari Sulsel. Ya, Pak. Halo, halo. Iya. Dengan siapa nih? Oh, Pak Yosep, Mbak Meta. Oh, Pak Yosep. Pak Yosep, ini kan ada satu pegawai titipan ya dari Sulbar atas nama Ibu Andi Ayudia.
Iya, betul. Jadi Ya, Mbak nanti Meta, jadi ya mm, kemarin kami sudah ini belum ada konfirmasi ke Sulbar, tetapi kalaupun dari Jakarta nanti penduduk bisa, kalau bisa di Ayudhya itu bisa ikut di Sulsel karena memang sudah tenaga titipan di Sulsel Mbak Meta. ya benar. Berarti nanti atas nama Mbak Andi Ayudhya, saya minta tolong ini ya Pak difasilitasi juga di Sulsel ya Pak masuk. Ya, Jadi nanti untuk daftar hadir lalu berita acara eh, Ibu Andi Ayudhya ini masuknya ke Sulsel. Jadi di Sulbar nggak usah dimasukin ya Pak Wan. berarti Iya, kami siap. dengan tim Sulsel saja Mbak ya. Ya, Ya, baik. Terima kasih. Lalu yang terakhir case yang sudah masuk ke kami ada dari Jawa Barat. Izin dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat yang hadir Izin Mbak Meta. dengan siapa? Mohon maaf Mbak. Oh, ini dari Feni Kepegawaian. Mbak Feni. Ya, kemarin kan infonya ada satu orang yang sedang cuti ya Mbak di Jawa Tengah ya. Oh iya Mbak, udah konfirmasi ulang karena yang bersangkutan ternyata tidak persiapan apa-apa untuk di apa nggak bawa laptop segala. Kita konfirmasi katanya beliau akan hadir di Jabar saja, nanti ikut di Jabar. Jadi nggak jadi Mbak. Oh, berarti tetap di Jabar ya yang bersangkutan. Iya iya. Oke. Fix saya hapus ya Mbak. Lalu yang kedua ini atas nama ini mungkin ya Mbak atas nama Ibu Nenden kan yang bersangkutan seharusnya pegawai Pusdiklat gitu ya. Tapi karena sedang dititipkan di Jawa Barat mungkin nanti mohon bantuannya ya Mbak Feni untuk difasilitasi Bu Nenden ikutnya di Jawa Barat. Iya Mbak. Baik. Dari Jawa Barat ada case lain Mbak? Izin Mbak sebentar. Mbak Meta, izin. Ya. Rencananya kan kita ada satu ruangan yang untuk tempat ujian itu kan ada satu ruangan yang cukup besar, cuma ada satu itu. Mm-mm. Tapi tempatnya itu kayak teater gitu, Mbak, berundak gitu ya. Oh iya ya saya tahu ya. Nah di Jawa Barat mungkin udah pernah tahu. Nah itu kan kalau satu dibikin satu sesi, itu kan ruangan kapasitas 60, Mbak. Mm-mm. Heeh. Kalau dijadikan satu sesi, kemungkinan nih upamanya itu eh, satu peserta bisa melihat yang depannya kan bisa yang di bawahnya kan bisa lihat oh yang di atas bisa lihat yang di bawahnya gitu kemungkinan gimana ya Mbak? Bisa gitu. Bisa nggak dibikin Jawa misal Barat, upama Jawa Barat dibikin total dua berapa? sesi 24 Jawa sama Barat, tadi total ada berapa ya? 24 sama Bu Nenden. Bisa ini 25 ya? Bisa Iya di, jadi kan itu kan kapasitasnya 60 ya Mas. heeh. Kalau Iya dibuat jarang-jarang kan harusnya nggak masalah ya? iya tapi kan yang di atas bisa melihat yang di bawahnya Ya sebenarnya sih soalnya nggak akan nomor sama ya satu dia urutannya. sama nomor satu dia tuh nggak akan sama. Kan kita Oh modelnya gitu. harusnya random. Acak ya. Ada Heeh. Iya. bersoal, tuh, Mas. Jadi harusnya nggak masalah, Oh tapi mungkin mengantisipasinya adalah minta tolong agak dijarangkan aja, Mas. iya, paling gitu dua di jeda satu kursi gitu ya kan oh, pas Pak. Iya. Iya gitu, Mas. Dan minta tolong nanti karena itu kan yang nggak dua ada tiga gitu. Iya iya ya Mbak. Nanti disesuaikan. Yang penting soalnya random gitu ya Mbak ya.
Iya, soalnya random kok, nggak pasti satu Nggak peserta samakan. sama dengan peserta Oke. lain. Oke. Baik, terima kasih. Ya, Ya, baik. Bapak Ibu dari provinsi lain, Mas, apakah ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Dari Tri atau Zoom? Ya, dari Jambi, Mbak Lydia, silakan. Izin Bapak Ibu sekalian, ingin bertanya ini Mbak Meta, kita kan di Jambi ada calon ahli media itu 4 orang, dikarenakan jadwalnya 21-22 itu 21 siang itu udah mulai rakerda, boleh nggak juga kami mohon kebijakannya wawancara untuk calon ahli media di 21 pagi Mbak Meta. Begitu Mbak Meta. Memungkinkan nggak ya? Ya, Mbak Lydia izin. Ini sebenarnya kita tampung dulu. Tapi surat sudah kami proses, Mbak Lydia. Gitu. Jadi jangan berharap bisa berubah ya gitu ya. Kalaupun nanti izin Bapak Ibu, teman-teman kepegawaian dan Dalduk Provinsi, misalnya di jam wawancara tersebut yang bersangkutan berhalangan, monggo silakan menghubungi orang yang namanya ada di jam yang dimau oleh peserta gitu. Karena kami ini sedang berproses surat, sudah berproses surat untuk pengumuman jadwal, khususnya yang wawancara. Jadi kalau mau bertukar gitu ya, silakan menghubungi orang yang mau ditukar jamnya, gitu, bersedia atau enggak, gitu. Karena ya itu tadi kami sudah bersurat. Nanti dilihat dulu aja dari surat yang tadi, apakah jadwalnya benar-benar nggak bisa atau gimana, gitu Mbak Lydia dan Bapak Ibu sekalian. Izin Mbak, suratnya kira-kira di-share-nya kapan ya Mbak Meta? Hari ini sedang berproses Mbak Lydia, gitu. Karena dari kemarin, jujur Bapak Ibu, dari kemarin permintaannya banyak. Kalau kami akomodir terus setiap hari, suratnya nggak meluncur-meluncur gitu, diubah terus. Jadi hari ini surat meluncur. Kalau memang peserta atau yang bersangkutan ternyata di jam yang sudah dijadwalkan berhalangan, mau ganti, silakan menghubungi peserta lainnya itu yang mau berganti, apa maksudnya nego gitu, bisa nggak ganti gitu, karena yaitu kalau kita akomodir terus nggak jadi-jadi itu suratnya gitu Mbak Lydia dan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mbak Meta. Ya, sama-sama Mbak Lydia. Bapak Ibu provinsi lain ada lagi? Dari mungkin yang pertama kalau belum ada pertanyaan dari tim Pusdiklat, Mas Tri, apakah ada yang mau disampaikan kepada panitia provinsi terkait pelaksanaan UPOM khususnya LMS? Baik, terima kasih Bu Meta ya atas kesempatannya. Ini saya nanti make sure ya Bu Meta ya setelah meeting ini ya kaitannya dengan beberapa provinsi yang tadi ada kondisional ya, kayak apa namanya
Jateng ya. Jateng, kemudian beberapa teman-teman yang cuti gitu ya. Tadi kebijakan pimpinan nanti seperti apa. Kemudian juga Papua ya yang tadi apa ya, minta kebijakan terkait dengan dispensasi, mungkin bisa mundur atau ganti hari atau seperti apa. Karena nanti Iya. ini kan kaitannya dengan teknis pelaksanaan ya Bu Meta ya. Jadi nanti by system saya akan nyiapin ya sesuai dengan jumlah peserta gitu ya. Kemudian nanti mungkin untuk membypass ya Bu Meta, nanti di sesi besok ya, kan akan kita direct dengan peserta langsung ya. Jadi nanti itu juga perlu diperjelas ya, apakah nanti teknis besok itu di hari Jumat, apakah seluruh peserta baik yang ditunda maupun tidak gitu ya, kalau nanti ada kebijakannya demikian, itu apakah tetap harus hadir di sana gitu, atau harus mengikuti ya di hari Jumat itu, supaya nanti nggak nol lagi ya ketika pelaksanaannya misalnya gitu ya. Atau Iya. seperti apa. Nanti mungkin ini untuk jadi perhatian teman-teman ya, terutama yang tadi ya Papua ya mungkin agak perlu dibijaki ya Bu Meta ya, ketika nanti bukan cuma pesertanya yang nggak bisa, ternyata panitianya pun yang nggak bisa. Itu sih Bu Meta, nanti mungkin itu bisa jadi perhatian kita sama-sama. Semoga ini sih supaya nanti pelaksanaan UKOM-nya bisa lancar gitu Bu Meta. Terima kasih ya Bu Meta. Baik, terima kasih Mas Tri. Ya, nanti mungkin setelah ini kami memastikan ngasih data ke Mas Tri ya. Untuk khususnya Jateng berarti akan dilakukan 2 sesi tadi sepertinya, karena yang siang ada beberapa orang juga yang tidak ada. Kemudian yang Papua juga menunggu update dari Bu Yanti. Cuma kalau untuk besok briefing UKOM peserta itu seluruh peserta Mas Tri, baik yang tadi Papua di reschedule, tetap mereka mengikuti di besok supaya di hari H sudah ada bayangan harus apa aja gitu. Ya, serta panitia juga. Mungkin itu aja. Kalau dari mungkin dari Tekda, Mas Bangun atau Bu Ruli ada yang mau disampaikan terkait pelaksanaan UKOM ini? Mungkin khususnya untuk fasilitas internet dan lainnya di provinsi. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Meta. Mohon izin, suara saya terdengar. Terdengar Mas Bangun. Ya, ini hanya untuk mengingatkan saja bagi teman-teman yang di luar pusat ya yang mengadakan pelaksanaan ujiannya, selain menggunakan jaringan di tempat pelaksanaannya, mungkin juga bisa disiapkan entah kalau ada Orbit atau paling jeleknya mungkin tethering gitu. Jadi mungkin itu sebagai backupan aja sih kalau memang nanti jaringan di sana terjadi trouble. Dan juga kalau seperti biasa kalau memang di yang rame-rame gitu yang laksanainnya yang di provinsi mungkin pengawasnya juga bisa ngelihat untuk tidak ada kertas-kertas ya di meja di tempat meja pas ujiannya nanti. Mungkin itu aja Mbak Meta dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bu Ruli. Silakan Bu Ruli. Dari Bu Ruli masih ada tambahan? Cukup Mbak Meta. Dari tadi Mas Bangun sudah menjelaskan lebih rinci. Jadi untuk mengingatkan kembali provinsi-provinsi yang sekiranya internet di kantornya, utamanya yang di daerah timur ya, itu yang agak-agak riskan sedikit. Mungkin saya rasa cukup. Terima kasih Mbak Meta. Baik, terima kasih Bu Ruli. Nah, iya teman-teman provinsi mungkin jadi tadi yang disampaikan Mas Bangun dan Bu Ruli, karena case sebelumnya juga di UKOM sebelumnya ada provinsi yang tiba-tiba mati listrik gitu ya, atau jaringannya tiba-tiba akhirnya jadi ikut mati. Mohon mungkin apabila misalnya dari adminnya punya cadangan modem, silakan bisa dipergunakan, dan juga teman-teman peserta atau panitia juga bisa mempersiapkan jika dibutuhkan sampai dengan tethering gitu ya. Baik, selanjutnya
Pak Mas Hamdani dari Sultra, silakan Mas. Baik, makasih Mbak. Sorry saya kedengaran Mbak. Terdengar Mas. Oh iya ya. Terkait yang teknis tadi, yang persoalan lampu atau jaringan, kan di kami beberapa hari ini kadang mati lampu. Untuk kasus mati lampu ini mungkin bisa kita backup laptop yang baterainya bagus. Cuman untuk kendala yang tidak terduga misalnya eh, tiba-tiba laptop crash atau mati. Kemudian ketika dinyalakan kembali CBT yang sebelumnya masih bisa dilanjut apa mesti mulai dari awal lagi, Mbak? Oke, berarti dia harus ganti device gitu ya Mas Ya, Hamdani? kalau misal memungkin kalau misal amit-amit misalnya terjadi kemudian apa wajib ganti device apa harus mengulang dari awal kalau misalnya lanjut pakai device yang sama masih bisa lanjut untuk tes yang belum sempat dikerjakan apa bagaimana Mbak? Baik, mungkin Mas Tri bisa bantu menjawab ya terkait permasalahan LMS. Boleh diulang tadi Bu Meta pertanyaannya ya? Iya, jadi kalau misalnya tiba-tiba peserta lagi mengerjakan terus laptopnya crash atau ngehang Mm-mm. sampai dengan harus ganti device, Oke. apakah di device yang baru saat login apakah dia harus mulai dari awal atau bisa meneruskan gitu, Mas? Oh iya, iya, izin Bu Meta ya menjelaskan ya. Jadi kalau nanti di LMS Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu sudah proses di tengah-tengah ya. Misalkan sudah 40 soal nih dijawab dari 100. Nah, kemudian tiba-tiba mati lampu atau apa gitu ya, trouble sinyal dan sebagainya. Kemudian apa kemungkinan terburuknya begitu ya. Bapak Ibu misalkan harus ganti device. Nah, nggak apa-apa Bapak Ibu nggak usah panik, cukup login lagi aja selama waktunya masih ada Bu Meta ya. Jadi misalkan nanti biasanya kan transisi antar ganti device-nya kan ada berapa menitnya gitu ya. Nah, kemudian kalau memang itu masih bisa, waktunya masih cukup, silakan dilanjutkan saja Bapak Ibu. Karena soalnya itu tersimpan ya di sistem ya Bu Meta ya. Jadi posisinya itu memang progresnya tersimpan. Jadi tetap melanjutkan proses pekerjaannya gitu ya. Nah, makanya nanti teman-teman pengawas atau panitianya yang mengawasi bisa tuh nanti backup gitu ya Bu Meta ya, standby 1 2 PC gitu ya. Atau tadi menurut Mas Bangun ya tethering internet atau modem gitu ya. Untuk tadi supaya transisinya tidak terlalu lama dan teman-teman masih punya waktu untuk mengerjakan. Nah, tapi kalau misalnya ya yang terjadi adalah misalnya mati lampu begitu ya. Kemudian proses untuk mengaktifasinya lagi lama gitu Ibu Meta ya, sehingga waktu mengerjakan soalnya sudah habis misalnya gitu ya. Nah, itu mungkin langsung diinformasikan aja, nanti dibijaki aja Bu Meta. Apakah nanti kita ulang prosesnya atau seperti apa begitu ya. Karena nanti kalau masih seperti itu case-nya nanti mungkin bisa kita clustering ya teman-teman yang kejadian itu di provinsi mana, kemudian apakah nanti butuh penambahan waktu gitu ya. Jadi disesuaikan durasinya supaya nanti progresnya tidak hilang ketika 2 jam itu berakhir gitu Bu Meta sih intinya. Jadi nggak apa-apa, nggak usah panik. Yang penting komunikasi aja dengan teman-teman panitia di provinsi sama teman-teman panitia yang di pusat. Itu sih Bu Meta ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya Baik, teman-teman. terima kasih Mas Tri. Jadi intinya iya, jadi intinya waktunya tapi tetap berjalan gitu ya Mas Tri. Jadi Betul, betul. kalau secara sistem jawabannya tersimpan, tapi Tersimpan. waktunya itu berjalan. Nah, mungkin Betul. kalau kalau bisa ya tadi Bapak Ibu ya Provinsi Note teman-teman panitia bisa menyediakan backup device, jadi supaya cepat kalau ada permasalahan crash laptop. Juga yang internet tadi, yang internet kalau tiba-tiba mati bisa langsung segera beralih ke tethering atau backup-annya gitu. Itu Mas Hamdani sudah cukup? Oke, cukup Mbak Meta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Bapak Ibu provinsi lain, ada lagi? Sudah tidak ada ya?
Oh ya, izin Bapak Ibu, untuk khusus yang provinsinya ada yang kenaikan jenjang kemadya, nanti kami akan ada surat yang jadwal UKOM wawancara. Di situ mohon Bapak Ibu dapat mengingatkan peserta untuk upload kembali DRH-nya ya Bapak Ibu untuk bahan wawancara tim penilai wawancara. Nanti di surat ada. Kemudian untuk materi hari ini Bapak Ibu bisa download di kolom chat, sudah kami kirimkan di kolom chat, Bapak Ibu bisa download. Dari provinsi lain masih ada lagi yang akan ditanyakan atau didiskusikan? Mbak Met, Siap. Sultan. Oh Mbak Astrid, gimana Mbak Astrid? Ya, Mbak Met, besok kan briefing peserta. Ya. Iya, tapi tidak apa-apa ya kalau tidak semua peserta bisa ikut briefing karena ada beberapa peserta yang di Sulteng ini posisinya sementara di kabupaten. Kemungkinan kalau yang turun ke kampung KB itu yang kampung KB yang daerah ekstrim yang tidak ada jaringan, jadi mungkin nggak bisa ikut briefingnya, boleh kan? Iya, Mbak Astrid. Nanti akan kami rekam Zoom-nya. Nanti bisa teman-teman peserta yang tidak bisa hadir bisa ini lagi ya, melihat ulang briefingnya. Dan mereka harus melihat briefingnya karena tadi Mas Tri dari Pusdiklat akan menyampaikan cara loginnya Mbak Astrid. Jadi memastikan bahwa sebelum tanggal 20 mereka sudah coba login ya Mbak Astrid gitu sesuai dengan briefing besok gitu. Oh iya, baik. Itu saja pertanyaannya datang Mbak Meta. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi dari provinsi lain? Kalau memang sudah tidak ada lagi dari provinsi lain, berarti tadi saya highlight beberapa poin gitu ya Bapak Ibu, bahwa yang pertama tadi terkait dengan device untuk mengantisipasi adanya hang, mohon Bapak Ibu panitia dapat menyediakan beberapa device untuk backup. Lalu kedua juga terkait internet. Mohon Bapak Ibu juga bisa dapat menyiapkan backup dari internet jika internet misalnya di kantor tiba-tiba mati atau tidak bagus jaringannya. Lalu selanjutnya juga hari ini mudah-mudahan sudah bisa berproses surat dari Ditpenduk terkait jadwal pelaksanaan UKOM baik CBT yang di pusat maupun wawancara. Nanti mohon Bapak Ibu juga dapat mengingatkan, menyampaikan kepada peserta UKOM. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu dari kami. Kami mohon bantuannya terkait pelaksanaan uji kompetensi ini, khususnya di provinsi. Mudah-mudahan dapat berjalan lancar, baik UKOM CBT dan wawancara. Selebihnya kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pertemuan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, Bu Yanti nanti ditunggu kabarnya ya. udah boleh keluar, Bu. Siap Mbak Meta, segera Mbak.